Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepok tangan. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya. Sekarang istrinya yang ambil alih. Ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya. Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati. Berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Floriana Haji Rahmat. Saya berasal dari Sulawesi. Mama Palu, Sulawesi Tengah, Bapak Nado. Kalau di kolong Juanda ini bukan dikatakan murtad. Rata-rata teman-teman saya ini itu hanya karena tuntutan perut lapar, lapangan kerja tidak ada. Jadi yang silih berganti dari Senin sampai hari Minggu itu dari Nasrani. Yang datang sering ibadah, memberikan pencerahan agama, kemudian diberikan makan. Kalau tidak ada dari Nasrani, Pak, mungkin semua orang baku bunuh di sini karena lapar. Jadi seperti itu. Yang dari Islam nggak ada? Dari Islam hanya ini. Yang dari Muslim hanya ini. Hanya ini? Hanya ini. Baru kali ini, hari Jumat. Biasanya pendeta semua. Pendeta semua ya? Semua pendeta, Pak. Semua jadi kita baru jumpa bapak-bapak ini. Jadi bukan dikatakan dari Muslim. Tidak ada murtad, tidak ada yang murtad. Gereja seminggu berapa kali? Ada satu biasanya Pak, satu hari itu sampai 3 kali, sampai 2 kali. Masuk. Berikan berkat, nasi dan nasi. Intinya dari Muslim itu tidak ada. Tidak ada, hanya ini. Bisa dipertanggungjawabkan di jalur hukum kita bicara ini, khususnya di kolong. Baru inilah ya. Baru ini Pak. Tapi memang yang Nasrani kan memang mereka bilang dari gereja ya? Iya dari gereja. Karena kita ibadah juga, ikut ibadah. Tapi bukan berarti kita itu ikut ibadah bahwa kita ini langsung murtad, langsung meyakini mereka, tidak. Karena sosok nasi. Karena lapar, dorongan perut lapar Pak. Saya contoh punya anak kecil. Kalau saya tidak ikut ibadah, saya makan dari mana? Nggak balik kampung Bu? Pak, butuh uang. Nggak ada. Mau gimana kalau naik pesawat? Udah lama di Jakarta? Sudah 3 bulan. Oh baru 3 bulan? Ya. Tapi tetap habis lebaran mau pulang. Mau balik? Ya. Mau balik liburan doang atau Lama-lamanya sampai akhir hayat. Kemarin ngetes merantau artinya? Ngetes. Ternyata gagal. Gagal, ibu kontak meja. Apa yang dikatakan? Sama kayak Ibu? Asli? Pasar Bali. Oh Denpasar Bali. Hindu? Bukan, Muslim. Oh Muslim? Oh. Balik. Oke, sukses Bu. Terima kasih. Jadi kami sangat bersyukur ada diadakan yang Muslim. Kita Jumat nanti selama puasa buka bareng lah. Nah, satu lagi, kita ini
di bulan Ramadan ini kan, akhir bulan Ramadan itu menghadapi hari Lebaran itu kan zakat fitrah. Jadi kita mau ambil uang dari mana untuk zakat fitrah? Kalau bisa dibantu, kita yang muslim saja Pak bisa didata. Seperti itu. Oke. Fitrah aja. Fitrah saja. Siap. Fitrah. Oke. Bisa. Oke, makasih Bu. Ya. Siap. Yang buat Islam aja. Iya, yuk makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hidayah Mola Center di sini, dan di kesempatan kali ini ya kembali kita akan diskusi, akan interview ya, akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan mualaf ya, dengan salah satu mantan kafir nih. Iya, mantan kafir. Mantan kafir. Dengan siapa nih, Ci? Saya bernama Lia. Lia. Ya, kepanjangan Kimelia. Nama lengkapnya Kimelia. Iya, Dipanggil Lia. iya. Nama muslimnya? Nama muslimnya nggak ada. Itu doang, Kimelia. Oke. Kalau boleh tahu asalnya tuh dulu dari agama apa? Dari agama Kristen. Kristen Protestan, Katolik, Protestan. 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 Oke, ini Cindo juga ya? Cindo. Tapi kok nggak ada Chinese-nya gitu? Nggak ada. Eh, Keturunan. keturunan gimana? Keturunan. Saya kan dari Bangka Belitung. Bangka Belitung. Iya, dulu punya, kalau nggak salah, nenek buyut ya. Ada yang Islam juga. Oh, nenek moyang ada yang Islam. Ada. Oke, jadi kalau bapak mama? Papa mama itu masih Buddha. Bapak mama Buddha. Buddha. Oke, jadi papa mama Buddha, lu dulu Kristen? Pertama masih Buddha. Kan, tapi umur berapa itu nggak makan babi. Emang kalau makan babi itu rasanya enak. Nggak tahu kenapa. Dari pas masih bayi sih masih ya. Yang namanya bayi, yang namanya kalau khas Bangka itu yang dipotong kayak daging apa sih namanya, saya juga lupa. Cunuk tok ya? Cunyuk Tok. Oh. Ya, cunuk tok. Nah, itu Ini dulu lahir di Bangka? di Bangka. Bangka atau Belitung? Bangka. Di Bangkanya? Tapi kan sekarang namanya Bangka Belitung. Iya kan provinsi. pulaunya kan beda. Beda. Pulau Bangka sama Pulau Belitung. Ini yang di mananya? Bangka. Di kota apa? Kota Sungai Liat. Oh, di Sungai Liat. Iya. Oh, Sungai tahu-tahu. Liat. Jadi lahir di Sungai Liat dari orang tua yang Buddhis ya, Buddhis. bapak mama. Wah. Itu orang apa kek? Hek. Asli. Eokong hak nyinah. Hah? Eokong hak nyin. Mohel ah. Mohel kong lah. Ngai mohel kong. Orang kayak tapi. Nggak kena marah, nggak bisa bahasa kek? Hah? Nggak kena marah. Nggak pernah belajar. Cuman bahasa onong belajar Bangkanya aja. Oh, di Bangka kan semua ngomong kayak Chinese. Kayak iya, tapi cuman bahasanya nyinyong pen, cuma ai. Gitu-gitu aja. Oke, artinya sejak kapan nih keluar dari Bangkanya? Saya pas selesai SMP ya, emang saya selesai SMP, saya pergi merantau. Merantau? Iya, Oh, bukan orang tua yang pindah? bukan. Merantau? Papa saya udah meninggal dari umur saya waktu 5 SD. 5 SD. 5 SD, Dia umur 47 tahun bokap meninggalnya. meninggal. Sakit. Terus Jantung. nyokap tetap Nyokap di Bangka, di Sungai Liat. Bersama kakak yang pertama. Sama kakak yang pertama di Sungai Liat. Terus lu waktu SMA pindah? SMA enggak, saya cuma sampai SMP tok. Tamat SMP, Tamat SMP saya ke Jakarta. ngapain? Kerja. Oh, cari kerja? Iya, Merantau? merantau. Ikut teman? Ya, itulah. Ikut teman ke Jakarta? Iya. Oke, waktu tuh agamanya Agamanya masih Buddha. masih Buddha? Masih. Tak dulu. Stop. Enggak. Aduh, jadi bingung nih saya ceritanya. Masih kecil itu umur ini saya masih Buddha. Sekolah dari SMP 1 itu saya Katolik. Oh, Katolik? Ya, masuk Katolik. Nah, selesai dari situ, saya pindah ke Jakarta, itu masih Katolik. Oke. Oke? Kok bisa Katolik? Ya karena kan sekolahnya Katolik. Oh, sekolah Gitu. di Sungai Liat itu? Iya, sekolahnya Katolik. Khusus memang orang Katolik. Gitu. Oke, jadi gara-gara sekolah itu jadi ikut-ikut Iya. ibadah. Ya, karena sekolah Katolik wajib ikut misa ya? Iya, ikut misa, belajar apa. Kayak gitulah, tapi nggak seret banget gitu. Oke. Nggak enak lah gitu. Oke. Rasanya
Ya biasa aja, tapi jarang saya ke gereja juga. Waktu Hitungannya, SMP itu. iya, ampur lah. Pokoknya hancur lebur lah gitu. Kenapa hancur lebur? Yang ngejarang ke gereja. Tapi sekolah Katolik itu wajib loh. Wajib. Kalau nggak ada nilai. Iya, emang nggak ada nilai. Tapi tetap ke gereja. Cuman kalau misalnya udah ini, kalau lagi main apa males gitu. Oke. Gitu. Terus Udah. merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta. Nah, merantau ke Jakarta tahun berapa saya juga bingung, lupa. Selesainya kapan juga lupa. Tahun berapa ya saya selesai? 2000. Sekarang umur berapa? Saya umur 42. 42 sekarang. Artinya ini apa nih, selesai SMP ya? SMP. Selesai SMP ya bisa jadi tahun Bingung saya juga. 90-an lah. Iya, 90-an. 90-an masih ya. 90 betul. 90 saya pindah ke Jakarta. Itu pun dari kerja ini apa namanya, baby sister. Baby sister di daerah mana dulu ya dulu. Aduh, banyak banget saya udah kerja jadi saya lupa. Banyak banget. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Oke. Tapi paling lama itu di Kelapa Gading. Tapi daerah mana saya lupa. Tadi dulu saya ingat-ingat dulu. Aduh, tuh. Gimana ya? Kebanyakan pikiran nih. Terlalu banyak pikiran. Iya, banyak pikiran. Saya lupa di mana. Banyak sih. Daerahnya saya nggak begitu apal sih, gitu. Pokoknya ada baby sister di situ. Ngurusin anak. Yang saya ingat anak 3 tahun. Sampai dia umur 6 tahun saya udah nggak kerja. Terus saya pindah nyari kerjaan jadi pembantu itu di Palembang ceritanya. Oh, dari Jakarta ke Palembang? Ke Palembang. Tapi saya nggak seret. Orangnya Cina. Bener-bener tok Cina. Bahasanya bahasa Cina. Saya nggak ngerti. Gitu. Jadi terus rumah nih, kunci rumah harus dia yang bawa. Nggak boleh kita yang bawa. Jadi ya gimana ya? Tiap ini dikunci dari dalam. Dari ini dikunci dari dalam. Ya saya nggak betah. Saya kan takut kalau ada kebakaran, ada apa. Kan saya nggak bisa keluar. Mau dari nggak ada pintu keluar dari luar. Mau loncat dari sono nggak ada, ditutup pakai besi. Teralis. Teralis. Mau lewat dari mana? Kan nggak bisa. Gitu. Akhirnya udah cuman berjalan 2 bulan ceritanya. Saya nggak kerja lagi. Saya pindah lagi ke daerah Sukabumi. Daerah Sukabumi di PT. Kerja pabrik. Nah, di situ lama. Di situ lama. Iya. Jadi ceritanya kapan jadi Kristen ya? Jadi Kristennya tuh waktu saya masih ingat 2007. 2007. Iya, 2007 saya Kristen, saya dibaptis di lupa lagi saya, astagfirullahaladzim. Di daerah saya pernah kerja di mana-mana, Lipo Cikarang. Sebagai marketing. Kerja di Cikarang jadi marketing rumah. Lipo Group punya marketing. Betul, namanya Omega. Oke. Iya, saya grup di sana. Tapi sekarang nggak tahu dia masih berjalan apa enggak, saya nggak ngerti. Saya mualaf di situ, mualaf lagi bukan. Jadi Kristen. Jadi Kristen di sana. Dibaptis di situ. Di sana. Gereja apa? Gereja apa ya? Apa tuh namanya yang bukan ya GBI. GBI. Lokasi di mana? Lokasinya, aduh. Berat juga sih kok, daerah mana ya? Aduh, saya bingung. Nggak apal. Walaupun lama di sono juga nggak apal daerahnya. Oke. Nah, di situ saya Kristen. Terus 2009 kan saya 2008 itu nggak lama tuh kerjanya di sono, paling setahun. Nah,
ini kan setahun, terus saya pindah lagi ke Sukabumi tuh. Balik ke Sukabumi. Iya, itu di Sukabumi tuh. Oh, artinya jadi marketing. Sebelum ke Sukabumi saya jadi marketing tuh. Setahun saya. Panjang sih, banyak ceritanya kok, saya bingung. Banyak banget saya kerja apa aja saya. Jadi pekerjaan saya tuh banyak. Saya nggak tahu dari mana. Yang penting intinya saya dulu kerja buat nyari nafkah, buat nyari duit. Untuk sendiri kan? Iya, untuk sendiri. Untuk ngirim mama juga. Oke. Terus kapan mualaf ya? Nah, kapan mualaf? Yang tuh 2009. Nah, 2007 Kristen. Ya, 2007 Kristen, betul. 2009 mualaf. Mualaf. Oh, bentar kali Kristen ya? Bentar. Emang apa ya? Emang pikiran kegoncang sih, lagi emang nyari agama kok. Loh, kenapa kan di Kristen udah bagus? Kenapa keluar? Nggak seneng. Nggak senang apa? Kayak apa ya? Nggak gembira lah. Nggak gembira. Nggak ada rasa bahagia gitu. Kenapa bisa nggak ada? Kan tergantung diri sendiri. Nggak tergantung juga. Nggak tergantung juga kok. Kalau setiap agama yang kalau bikin kita tenang, asik, enak, nah itu baru saya. Oke, Kristen kan lo ikut GBI tadi. GBI. GBI itu kan asik, nyanyi. Nggak seneng, nggak begitu gimana. Saya juga nyanyi biasa, nggak ada apa ya, nggak ada happy-happynya gitu. Jadi kenapa masuk? Kalau diceritain gimana ya, ada rasa apa ya, karena ada seseorang sih. Oh, gara-gara pacar? Iya, seseorang. Oh, jadi gara-gara pacar ikut ke GBI, terus Ada luka, dibaptis. Dibaptis gitu. Oh, artinya lu keluar dari Kristen gara-gara putus? Waduh. Enggak juga, enggak putus juga, enggak. Terus? Emang lagi mencari agama. Kalau emang saya lagi mencari agama, gitu, untuk apa ya, mencari yang enak. Gitu. Nah, dari situ putus dari dia karena dia ini, nggak usah cerita panjang lah ya, kok ya, tertutup lah ya, gitu kalau itu kan. Nah, habis itu saya lebih ke Islam, kayaknya denger azan gitu kok tenang gitu. Dari dengar azan, dari mana gitu, enak lah gitu. Dari Quran, dari mana, kenalah satu orang temen Islam gitu. Kenal sama teman Islam ini cowok apa cewek lagi? Cewek tuh. Oh, kirain gara-gara cowok lagi. Cowok. Akhirnya diajarin lah. Lu kayaknya kayak ada teman akrab lah. Teman cewek itu benar-benar akrab, baik. Terus apa? Akhirnya dia cerita, kayaknya kamu bebannya berat banget, kata dia. Gitu. Akhirnya dideketin. Nggak, lu bilang lah, lu kok sok tahu lu? Hah? Nggak bilang dia sok tahu? Enggak lah, nggak sok tahu. Akhirnya ceritalah aku, aku memang begini, deket lah. Gitu. Akhirnya tolong tuh, maafin, kata dia. Udah maafin semua orang yang udah membuat batin saya tersiksa, batin saya terluka, batin saya ini, saya maafin, saya bilang gitu. Nggak ada sistem saya, maksud saya harus sakit hati atau gimana, nggak ada, saya bilang gitu. Bagus, kata dia. Akhirnya di situ banyak sih kok dibantuin, pernah diruqyah juga. Oh, sampai diruqyah karena dilihatnya lu kayak orang linglung gitu? Iya, kayak orang linglung, betul. Terus? Diruqyah sama ustadz sana, dibantuin. Akhirnya, emang itu udah sembuh, nggak ada apa-apa, nggak kerasukan, nggak apa-apa sih, cuma emang luka batin. Luka batin yang dalam, kata dia, harus disembuhin gitu. Gitu. Ini luka batinnya gara-gara mantan? Ya gitulah. Waduh. Banyak luka batin ya. Terus? Banyak.
Ya biasa laki-laki janji palsu. Oke, laki-laki janji palsu. Iya, akhirnya dari situ ya udahlah. Belajarlah agama itu, Islam satu persatu. Yang saya pegang itu kan saya pernah podcast inna ma'al usyi usra. Nah, itu amalan saya yang saya pegang sampai sekarang. Terus gara-gara di Ruqyah itu lo jadi Islam? Enggak juga. Jadi? Masih belajar juga. Masih ini. Pokoknya rasa Al-Quran itu enak di hati saya. Yang banget yang membuat saya senang tuh ya itulah gembira. Saya dengar ceramah dari Ustadz aja nggak ngantuk. Masa? Demi Allah, demi Rasulullah. Tergantung ceramah siapa dong? Dari Ustadznya lah. Kalau di Kristen, lu mau nyanyinya gua ngantuk, nggak ceria, begini-begini doang. Ayo, nggak ngikut nyanyi, nggak ngikut jingkrak-jingkrak, nggak mengikut apa, kayak nggak ada rasa. Karena nggak tahu nyanyinya mungkin? Nggak juga, nyanyinya juga bahasa Indonesia gitu. Masih apal di telinga kata-katanya. Contohnya gimana? Tuhan na berkuasa di dalam namanya, kan gitu. Oke. Nah udah, nggak ada rasa, nggak ada apa, biasa aja, nggak ada rasa gembira, nggak ada gimana. Tapi banyak orang malah murtad gara-gara lagu rohani. Kenapa? Lagu rohani. Karena Kan ada beberapa tuh kesaksian murtadin tuh. ya murtad. Gara-gara dia dengar lagu rohani jadi murtad ya. Murtad. Enggak, saya enggak ada gimana ya, nggak ada rasa gembira, nggak ada rasa apa-apa. Wah saya diem aja waktu denger. Berapa lama ke gereja tuh? Sering waktu itu? Selama pacaran lah ya? Ya sering pacaran lah biasa. Hah? Iya. Selama pacaran ikut ke gereja terus? Ikut ke gereja, kemana gitu. Oh. Ikut perkumpulan juga yang seminggu sekali? Di Iya. GB Komsel ya? Iya. Bapaknya pendeta kok. Oh, Bapak cowok ini pendeta? Bapaknya pendeta. Oh, dari situ lu geram? Hah? Jadi di situ kesel? Ya, kesel. Seorang pendeta gitu. Seorang, jujur aja. Kenapa? Tapi saya nggak bisa nyebut namanya. Saya nggak bisa nyebut pendetanya. Karena emang Ya, pendetanya ya, di daerah sana. Cikarang juga. Gitu. Oke. Artinya daerah Cikarang ya? Ya, daerah Cikarang. Terus dari situ lu kapan memeluk Islam? 2009? 2009. 2010 lah gitu. 2009 ke 2010 gitu? 2010 kalau misalnya. Kok bisa? Karena memang ada temen yang ngebantu gitu, yang karena itu yang saya bilang Bawa lu ke Ruqyah, ya, ngajarin lu? ngajarin gitu, kok tenang, enak, kok bisa, kok yang saya bingung di dalam Kristen kok nggak ada kayak gini ya gitu, bingung aja. Begitu di Islam malah ada? Malahan ada, kok ada Ruqyah kan, kalau itu kayak kalau di Kristen kan pelepasan. Iya, doa pelepasan. Pelepasannya pun biasa aja. Ngikutin kan kadang suruh maju kan? Iya. Iya, suruh Maju ke altar. Iya, tapi nggak ada rasa. Nggak bisa bahasa roh. Orang bahasa roh, aku nggak ada bahasa roh. Nah bingungnya di situ. Nggak dipilih kalau orang tuh bilang. Hah? Lu nggak terpilih. Nggak terpilih. Karena bukan niat saya ke Kristen kali. Nggak gitu sih, kalau udah terpilih tetap terpilih. Terpilih ya. Kalau mereka bilang ya, ini kan mereka Iya. punya versi. Enggak juga. Ada juga yang ini, yang anak pendeta ini, yang pacar saya yang dulu, nggak bisa bahasa roh. Oh, nggak bisa dia? Nggak bisa. Kenapa tuh? Karena belum mau jadi pendeta. Nanti begitu dia jadi pendeta otomatis bisa. Bisa gitu. Bisa-bisa aja sih kok. Oh, biasa gitu kan. Bisa ya? Oh, nanti diajari. Oh, ini caranya begini-begini supaya bisa bahasa roh dan Dan bisa ini. bisa terkenal. Tapi dia udah lama loh. Seharusnya kalau orang lama itu kan bisa bahasa roh biasanya. Sekarang jadi pendeta nggak dia? Saya kurang tahu sih. Saya Nggak udah ngikut ya? nggak ngikutin dia. Ada sih Facebooknya. Gitu. Wah, Nggak ngikutin. Facebook. Zaman dulu. Facebook, IG, ada dia. Tapi saya nggak ngikutin. Oke. Terus masuk Islam itu kan satu keputusan besar loh, Bisa. ya. Karena kalau kita bicara Chinese, Betul. biasanya kan kalau masuk Kristen ya oke gitu kan. Lu mau Oke, nggak Buddha, apa-apa, Konghucu, buka. Kristen Betul.
welcome gitu. Kalau Islam itu kan pantang sekali. Oh, pantang banget. Bukan pantang lagi. Itu itu harus begini sama keluarga. Saling ya. Ya kenapa lu pilih? Ya karena saya senang. Saya bahagia. Toh kamu juga sendirian di Jakarta ya, nggak ada yang bisa larang. Nggak ada larang. Tapi seharusnya salah saya. Memang salah. Kenapa? Telepon orang tua buat masuk mualaf. Bilang kayak gitu? Harusnya. Oh, harusnya, tapi nggak Ya. lu lakuin? Tak ya, karena kebanyakan teman juga kan yang mualaf, mereka dilarang untuk menjadi mualaf sama orang tuanya. Jadi saya sholat dulu. Hitungannya sholat lah ya. Yeah. Walaupun belum menjadi mualaf boleh kan sholat. Yeah. Waktu itu saya sholat, saya berdoa kepada Allah. Saya bilang, ya Allah, apakah saya harus berbicara kepada orang tua saya atau bagaimana ya? Terus kayak ada suara atau gimana? Jangan dulu deh. Ada suara? Iya, seperti ada suara, jangan dulu deh. Lebih baik kamu mualaf dulu. Itu suara hati kali ya? Suara hati lah. Iya. Terus lu jadi mualaf? Mualaf. Nggak bilang sama orang tua sampai kapan? Sampai umur saya 2015. Baru ngomong? Oh, jadi selama itu nggak pernah pulang kampung? Enggak. Di Jakarta aja? Jarang pulang. Tapi kan belum pakai jilbab. Dulu belum pakai jilbab saya mualaf. Karena masih kebawa orang tua. Saya menjaga orang tua. Gitu. Pulang. Setiap gajian saya pulang. Nggak tiap bulan. Setiap setahun sekali liburan. Yeah. Saya pulang ke Bangka. Buat bertemu mama. Buat lihat mama. Gitu. Terus ya biasa aja, ya namanya orang masih di ini ya, dia pikir masih Kristen kan, ya masih terbuka lebar. Tapi di tahun 2015 masuk ke 16 saya ceritanya pun ya ke Koko dulu, ke Koko yang di sini sama yang Bangka, gitu saya cerita. Yang Bangka sih masih menolak. Gitu ya, habis itu ya masih ini, tapi kalau Koko ini kan mualaf juga. Terima. Ini berapa bersaudara artinya? Saya 4 bersaudara. Oh, lu paling kecil? Kecil. Oh, ada kakak 2 koko? 3 kakak, koko saya 3. Saya sendiri. Oh, perempuan 1? Iya. Oh, tadi kakak itu maksudnya abang cowok? Iya. Oke. Abang Yang cowok. Jakarta mualaf? Mualaf. Siapa duluan? Dia duluan. Oh, malah dia yang duluan? Duluan malah. Oh. Nah, tapi dia juga nyari mungkin nyari agama juga. Sambil ini, mungkin dia lebih enaknya ke Islam. Koko 3 juga Islam. Koko nomor 3 maksudnya? Islam juga. Jadi nomor 1 Islam, nomor 3 Islam? Nomor 1 kalau tidak salah itu Kristen. Oh, 2 sama 3? Iya, 2 dan 3. 2, 3 Islam, 1 Kristen, lu Islam juga? Berarti 3 orang Islam, 1 Kristen. 1 Kristen. Mama masih Buddha. Masih ada sampai sekarang? Masih ada sampai sekarang. Terus, waktu lu masuk Islam, lu benar-benar jalanin syariat atau enggak? Kan belum pakai hijab ya? Belum. Jadi untuk apa masuk Islam kalau nggak pakai? Hah? Karena memang senang. Karena kan mikirin orang tua. Kalau saya pakai hijab, kalau saya pulang ketahuan loh. Waktu pulang aja nggak usah pakai, waktu di Jakarta pakai? Enggak, pakai belum. Oh, di Sukabumi itu ya? Iya, belum ada rasa buat pakai. Gitu. Belum ada rasa buat pakai. Oh, oke. Terus di Sukabumi, kok nyasar ke Jakarta nih? Nikah sama dia. Oh, karena nikah ikut ke Jakarta? Iya. Nikah kapan nih? Iya. Tahun berapa ya? 14. Hah? 2014. 2014 nikah nih? Iya. Oke. Baru ikut ke Jakarta? Iya.
Yang almarhum itu Oh. dan cerita. Terus kalau boleh tahu, Hmm. kan dari Kristen masuk Islam, itu teman-teman nggak ada masalah? Nggak ada. Oh. Karena ada yang beberapa mualaf juga, Oh. ada yang ini juga yang ngajarin saya. Ya udah, nggak ada masalah, terima. Malah mereka apa ya, income banget, maksudnya benar-benar kekeluargaan gitu. Senang pas saya masuk Islam. Yang Kristen? Kalau yang Kristen, udah nggak ini lagi, Nggak kontak? nggak. Saya inilah nggak mau. Yang teman-teman Komsel nggak ada yang hubungi? Nggak ada, nggak ada. Tapi kan biasa ada domba yang nyasar atau mereka Ada. bilang domba yang hilang mereka cari. Nggak pernah. Karena mungkin gara-gara mantan lu ya. Ya bisa jadi Mereka lihat, udahlah udah putus kok kan. putus. Dan juga pernah sekali-sekali kalau nggak salah saya minta bantuan deh. Kayak cerita Mongol. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk menyelesaikan masalah. Bapak ya jauh. Gitu aja. Maka apa ya? Kayak ada rasa gimana ya sama Kristen. Kayak beda lah sama agama Islam. Agama Islam kan lebih apa maksudnya? Kekeluargaan ya. Setiap ada yang susah pasti dibantu. Setiap ada yang susah pasti disamperin. Ada yang susah pasti dijabanin. Masa? Iya. Kayak teman saya. Gitu. Kamu kenapa sih gini deketin, apain? Kamu ada uang nggak? Nih, saya bantuin. Kamu ada ini nggak? Nih, saya bantuin. Karena baru mualaf mungkin. Wah, sebelum mualaf saya masih Kristen. Udah baik dia. Baik banget. Artinya kasarnya lu tuh mualaf gara-gara lihat akhlak teman lu juga lah ya. Ya, bisa jadi. Itu juga. Karena ngelihat akhlak dia, Akhlak orang-orang di sekeliling gimana ya. gimana? Gitu. Bagus sih. Tapi bukankah setelah Islam lu jadi susah hidup? Enggak? Atau Susah. sama aja sebenarnya? Kalau dibilang susah pertama sih belum. Waktu pertama jadi Islam belum susah? Belum. Jadi sejak Karena kapan? masih kerja dulu. Masih sendiri, masih sendiri. kerja. Nah, setelah mengenal suami almarhum baru tuh ditimpa. Oke. Gitu. Oh, artinya sebelum ini sudah Iya. menikah duluan ya? Ya, almarhum. Sama almarhum berapa lama? Kalau nggak salah 2 tahunan. 2 Dari tahun. 2000 berapa sama dia? Iya. Iya, 2010. 3 tahun lah. 2011. Ya, 11. Meninggalnya 2000? 2012. Meninggal 2012. 2013. Meninggal 2013. Ntar dulu, jadi bingung gue. Lagi mana sih? Ntar dulu, kan 5 bulan dalam lahir dari hamil saya, bapaknya meninggal. Oh, pas lagi hamil. Iya, jadi 2013 kan anak saya lahiran, Juli. Oh, kalau lahiran itu artinya pas bulan 1 dong, 2005. 2013 ya? 2013 lahiran 15 Juli. Dia bulan Juli lahir. Iya, dia lahir. Artinya bulan 1 dong meninggalnya. Iya, Masa lu lupa meninggalnya? udah lupa, udah Wah, parah nih. parah emang. Mantan suami dilupain. Ya gimana ya? Orang nggak ada kertas meninggalnya, nggak ada ini, saya nggak ngurus, cuman dikuburin doang. Ya gimana? Oh, Nggak ke kelurahan, nggak apa. Kenapa nggak saya diurus? Nggak diurus. Dulu kan mana ada sih? loh, Gitu. Nggak ada ininya. Harus kemana? Bingung. Kelurahannya kemana? Bingung. Emang saya orang sana. Saya kan nggak ngerti kelurahannya di mana. keluarganya? Keluarga kan udah yatim piatu. Oh, yatim Jadi piatu. pesantren dulunya. Oh, dia anak Nikah yatim sama- piatu juga. Iya, anak yatim piatu. Nggak ada siapa-siapa. Orang tuanya nggak Jadi nggak ada yang bantuin juga kemarin. Nggak ada. Saya cuman ama ininya aja. Apa ya, termasuk guru ya. Guru dari sananya. Kok dikuburin. Itu pun jalannya nampak sekali.
kayak ke gunung, harus naik tangga berapa gitu, buat dikuburin di kayak apa namanya gitu. Banyak keluarga gurunya di sana. Orang-orang pondok situ. Iya, orang-orang pondok, bener. Oke, terus waktu itu meninggalnya kenapa? Ditabrak. Kecelakaan. Iya. Waduh, innalillahi. Jadi di situ yang pertama meninggal, baru nih yang kedua. Itu waktu itu mulai sialnya gimana maksudnya? Mulai Yang pas banyak meninggal, masalah. yang banyak masalah, yang meninggal itu. Itu pertama kali. Iya, mau ngurus nggak bisa, suratnya kemana nggak ngerti. Jadi makanya sekarang jadi simpang, ya kasihan juga anak. Kalau ditanya mana suratnya, anak yatim kan biasanya gratis kalau sekolah. Kan kasihan masih muda, gitu. Sekolah juga susah. Kalau ditanya suratnya mana, ya orang nggak ada. Gimana ya, saya bilang, dia pondok anak yatim piatu, saya bilang gitu. Nggak ada, mau gimana lagi. Jadi, ya udahlah. Ini aja swasta sekolah. Yang anak? Iya, anaknya swasta lagi, swasta. SD swasta, SMP swasta. Kenapa bukan negeri? Nggak dapat umur. Oh. Umur, baru 12 masuk. Itu aja belum pas 12 dia masuk SMP. Kan 15 Juli ayo. Belum kan? Tunggu setahun lagi lah. Dia nggak mau Lah. sekolah. Swasta mahal bilang nggak ada duit. Dia tetap nggak mau. Ketokin kepalanya. Jangan, kasihan. Kan nggak Ini boleh. anak nggak tahu susah orang tua. Oh, saya mah apapun demi anak, apapun saya kerjain. Mau itu apa, yang penting jangan maling, jangan bohongin orang, jangan nyesatin orang, jangan apain orang. Udah. Jadi anak berapa sekarang? 1. Oh, yang dari itu. Iya. Yang ini belum. Belum. Nggak bisa lagi, punya penyakit. Siapa punya penyakit? Saya dulunya miom. Udah divonis dokter katanya hampir kanker serviks. Udah diangkat. Daerahnya udah di indung telur. Udah diangkat. Udah diangkat. Alhamdulillah udah diangkat ya. Udah. Oh. Alhamdulillah dan innalillahi. Artinya rahimnya kena. Kena. Tapi ya banyak. Itu Kalau- kapan taunya? Hmm? Kapan taunya? Tahun dari belum lama ini. Belum, baru 2 tahun saya mengerjakan apa? Ya 2 tahun apa 3 tahun? 3 tahun operasi baru. Pengangkatannya. Cuman selama ini Kira belum dapat anak aja ya. Ya. Kira belum dikasih sama Allah, masih berharap, tiba-tiba baru tahu rupanya karena sakit. Waduh, berat juga cobaannya ya. Itu down tuh. Kalau mau gila-gila. Untung enggak. Karena dekat sama Allah. Saya dengerin Quran, saya ini. Pas suami saya meninggal pun dulu, itu sempat down. Tapi enggak. Saya bilang saya nggak bisa. Saya punya anak. Iyalah lagi hamil kan, Nah, harus kuat. harus kuat. Itu kerja Kerja. di pabrik. Enggak. Itu dagang. Oh, dagang di? Dagang aja keliling di di PT itu. Saya mendok di situ, duduk makanan. Oh, jual makanan. Oh, banyak. Saya jualan. Ya gitu aja. Nyari duit kemana, jualan kemana. Yang penting duduk aja di situ. Jangan jalan-jalan. Kalau enggak kan takut ntar ketuban pecah lah, apa kan bahaya. Saya banding tulang lah. Nah, begitu ceritanya. Dari situ mulai banyak dapat cobaannya. Banyak. Nggak pernah kayak bilang, wah ini kok bisa kayak gini, banyak cobaan nih, nampaknya salah agama saya. Wah, nggak pernah saya menuduh Allah kok agama, nggak. Yang penting saya kuat, semangat, karena Islam membuat saya kuat, membuat saya tabah, tegar, semuanya. Kan ada juga ya, kayak kita dapat cobaan, kita bilang, ya Allah, saya sudah menjalankan semuanya, tapi kok malah cobaan yang saya dapatkan. Apakah kamu Tuhan yang benar? Nampaknya saya salah Tuhan ini. Nggak pernah. Enggak. Saya nggak pernah menghujat Allah, tapi selalu saya perkataan Allah itu maha besar, maha kuat, maha tinggi, maha segala-galanya.
Jadi aku diciptakan Allah gitu. Jadi apapun yang dari aku, milik aku itu dari Allah. Jadi apapun ujiannya pasti ada itu. Pasti ada jalan keluar. Iya, tapi kalau maha besar nggak ada buktinya kan bohong dong. Enggak, tetap maha besar. Lah buktinya lu tetap susah. Walaupun susah kan karena memang di sini susah, nanti di akhirat enak. Nanti janji surga pula, rupanya masuk neraka juga tetap. Enggak lah, kepentingan kita ikutin jalannya. Kalau kita enggak, misalnya nih, kita tidak mengikuti jalannya Allah dalam Al-Quran, percuma dong. Gitu. Ya, kan sekarang yang menyatakan itu benar kan iman. Iman. Belum tentu benar kan? Atau salah pula rupanya. Bukan Enggak. Islam yang benar. Enggak, pasti benar. Enggak mungkin enggak. Karena setiap saya baca Alkitab itu ada yang aneh lah. Enggak ini. Tapi saya bedain dari Quran, tidak ada yang melejit ataupun yang lain-lainnya, enggak ada. Tetap satu aja. Perkataannya satu dan satu aja. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu satu. Apa? Itu. Kalau di ini kan banyak, di Kristen kan banyak di Alkitab. Allah Bapa lah, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saya bingung, apa tuh? Ya kan lebih bagus ada 3. Nggak bisa. Allah itu satu. 3 lawan 1 siapa menang? Hah? 3 lawan 1 siapa Tetap menang? satu. Nggak ada, satu. Allah. 3 orang keroyok 1, menang 3 dong. Enggak lah, satu lah. Nah, dia kan rajanya. Mereka kan ininya. Enggak, kalau mereka bilang gini, kalau 3 itu lebih berguna. Enggak lah. Mati 1 masih ada 2. Masa Tuhan ada 3? Kemana tuh? Wah, dunia ini nggak bisa lah pokok. Loh, orang bilang yang menyinari bumi ada 2, matahari dan bulan. Ah. Bisa kok. Kalau itu kan gimana ya, gue bingung deh. Kalau emang itu kan udah diciptakan nama Allah, menyinari malam hari yaitu bulan. Tapi walaupun Memantulkan, bulan nggak ya, menyinari, memantulkan matahari. Memantulkan. Kalau matahari baru menyinari. Ya tapi Itu perumpamaan dari neraka. bintang seperti matahari juga banyak. Banyak. Tapi ya sekali lagi nih, lu merasa nggak kok cobaan lu tuh datang-datang terus, ya? Kok nggak ada manisnya gitu? Ada nggak manisnya? Nggak ada ininya sih, tetap terus kayak tadi semalam ada kan baca sendiri status saya. Oh ada aja musibah. Ada kayak kemarin. Soalnya aku lihat lu banyak kali musibahnya. Oh ini teman-teman ya, kalau kita lihat Cici ini ketawa, aku panggil Cici lah ya. Cici ini ketawa tapi sebenarnya cobaannya banyak ini. banyak. Cuman dipaksain aja ketawa gitu kan. Ya, Bawaannya aja ketawa. ya harus happy lah. Allah aja happy waktu bukan Nabi Muhammad aja happy waktu ditimpuk pakai batu, dilempar sama kotoran. Kan? Masih enggak, malah dia doain orangnya. Enggak, dia sakit hati. Nggak ada Nabi Muhammad. Mana ceritanya? Dia ini, malah dia senyum, bahagia, selalu berdoa pada Allah. Minta diselamatkan ininya, kan? Para hamba-hambanya Allah. Jadi seandainya nih ya, karena ada beberapa kejadian, dia di Islam susah terus. Tiba-tiba ikut disuruh sama sebelah, udah yuk doa sama Tuhan saya, biar bisa kamu buktikan bahwa Tuhan kami itu lebih paham, hebat, ya lebih maha penyayang, paham lebih hebat lah. Terus begitu lu ikut doa, tiba-tiba doa lu dikabulkan. Pindah nggak lu? Enggak. Lalu belum tes. Enggak. Enggak mau. Lu mau ngasih berapa enggak? Karena Islam adalah agama yang benar, agama yang benar-benar ini. Karena Nabi Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus itu adalah Nabi Isa Al-Masih. Pandangan lu nih, pendapat lu. Soalnya aku dulu banyak nemukan case kayak gitu. Dia di Islam tuh doanya nggak dijawab. Bahkan ada yang bilang dia udah umroh 2 kali nih. Bayangin umroh 2 kali. Dia bilang saya sudah di rumahmu, ya Allah. Saya berdoa minta anak, nggak dikasih. Didoakan pendeta, ya disuruh berdoa dalam nama Tuhan yang sebelah. Langsung dapat anak. Pindah dia. Pindah. Karena imannya yang tidak kuat.
Karena iman dan keteguhan hati untuk meminta kepada Allah. Iman nggak bisa kasih anak, masalahnya dibilang. Hah? Imannya nggak bisa kasih anak. Ya kamunya yang nggak ada yang mengikuti apa maunya Allah. Allah kan menyuruh kita mengikuti kehendaknya Allah. Kalau Ya. kita ikuti, pasti dikasih. Kehendak Allah, kehendak kita nggak dipenuhi masalahnya. Pasti dipenuhin kalau kita menuruti apa perintah dari Allah dan Al-Quran. Lu sendiri juga nggak dipenuhi. Walaupun ada beberapa dipenuhin. Contoh. Seperti apa ya, waktu tiba-tiba saya benar-benar susah, saya baca Quran Al-Waqiah, saya berzikir, akhirnya saya ada kerjaan gitu, nggak susah banget gitu. Tiba-tiba waktu saya benar-benar terhimpit dalam kesusahan saya jatuh dan down, saya benar-benar terpuruk gitu, saya benar-benar gelisah, saya benar-benar nggak tahu harus kemana larinya. Di saat itu pertolongan Allah ada, terbukti. Dengan apa? Membaca Quran, dengan berzikir, kuatkan dengan berzikir. Allahumma sholli wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akhirnya dijabah dengan kekuatan iman, baca betul dari Al-Fatihah, dijabah, alhamdulillah. Tapi kan dibantunya nggak tuntas. Ya mungkin ditunda dulu nih. Kata Allah kita tunda dulu ya, gitu. Itu kata lu, bukan kata Allah kali. Kata Allah, pasti kata Allah. Saya percaya itu Allah. Saya tunda dulu nih, apa yang kamu inginkan dan yang kamu inginkan dalam kehidupanmu, saya tunda dulu nih. Untuk kapan? Nggak tahu mau sampai kapan, mau berapa tahun. Nanti duluan meninggoy. Hah? Nanti duluan meninggoy pula. Belum lah. Aku kalau cerita itu ya, aku ingat dulu film Tersanjung. Itu film sinetron yang mengajarkan kita tuh nggak benar. Dari kecil sampai dia meninggoy susah terus. Nggak pernah bahagia. Itu mah Sinetron geblek itu. Iya. Biasa sinetron ujung-ujungnya bahagia. Ini bahagia waktu udah meninggal. itu mah Pas udah mau meninggal baru bahagia. Apa aja? nggak. Saya nggak pernah nonton sinetron. Saya nggak suka sinetron, nggak nonton. Saya cuma sukanya itu horor. Waduh, nonton film horor. Iya, horor sama action. Ini ada film horor baru tuh. Apa tuh? Doti, Doti. filmnya Bang Zuma. Oh Bang Zuma. Tahu kan? Tahu. Ya Bang Zuma main film. Oh Bang Zuma yang main. Doti di mana? Di bioskop. Oh bioskop. Di sini Udah ada. main? Udah. Oh Kalau lu mau nonton, nonton lah. seru. Kok udah nonton? Udah, waktu pertama keluar udah nonton duluan. Oh seru. Oke sih, ya kayak film horor Indonesia. Tapi ceritanya bagus nggak? Ya film horor itu kan udah kebaca sebenarnya. Kalau Iya sih. ini pendapat pribadiku ya, kan udah kebaca gitu. Ya maksudnya kita tahu lah ujung-ujungnya pasti gini, ujung-ujungnya gini kan. Ya ujung-ujungnya pasti yang menang yang Benar. itu yang baik gitu. Iya. Itulah kadang-kadang kita harus bawa film yang jahat aja yang menang. Gak seru kalau yang baik terus yang menang. Di dunia pun kadang kalau yang jahat selalu menang, seperti pemerintah yang korupsi. Ya, tapi akhirnya ditangkap juga. Gak Buktinya- semua kan? Hah? Gak semua. Nggak semua belum. Karena memang duit di dunia ini. Duit yang berlaku. Kan lebih enak itu. Nggak enak. Nanti di akhirat disiksa. Percuma. Di akhirat disiksa. Ya? Oke. Iya, di akhirat disiksa. Benar, itu nyata. Kayak ini sekarang. Lu bayangin ya, Mm-mm. sakit, operasi. Ya. Terus anak juga sekolah harus swasta, kan butuh biaya gede. Oh, Terus nggak salah suami sekarang sakit ya. sakit. Ininya kena. Waktu dan dulu dia pernah tabrakan. Tabrakan gimana? Otak kecilnya kena. Terus Pertama ditabrak sama apa sih? Sama angkot, ditarik.
Terus amnesia 6 berapa? Oh, koma sebulan. Koma sebulan. Koma sebulan. Itu BPJS. BPJS belum. Loh, jadi siapa yang tanggung nggak ada BPJS? Nabrak, yang nabrak. Oh. Dia nggak tahu. Cerita dari mama. Oh, ini sebelum nikah. Oh, kecelakaannya sebelum nikah ya. Oke. Terus gara-gara itu apa dampaknya? Dampaknya? Tanya aja. Ya nggak bisa lah, mic-nya di sini nggak kedengar. Dampaknya kadang-kadang dia oneng, kadang-kadang dia kambuh penyakitnya, kadang-kadang dia ngamuk. Itu gara-gara itu? Ah, enggak lah, kalau ngamuk ya karena sendiri lah, masa karena itu? Sakit. Oh. Oh, bisa gitu ya? Ya. Kayak orang gila lah. Aduh. Waduh, jadi kerja sekarang apa? Ngojek. Yang ngojek? Berdua. Ngojek online? Iya. Kok bisa berdua? Kan paket doang. Oh, artinya untuk delivery barang? Iya. Delivery barang. Yang bawa motor siapa? Saya. Kalau lu yang bawa motor, kenapa nggak lu sendiri aja? Nggak bisa baca map. Oh, nggak bisa baca map? Nggak bisa. Makanya berdua. Kadang dia kepalanya sakit. Saya nungguin gitu. Dia juga pinter sih sebenarnya. Cuman sayang. Nggak, masalahnya adalah biasanya perempuan memang nggak bisa baca map normalnya, ya itu nggak tahu lah kenapa. Nggak tahu. Cuman kalau yang udah jadi Gojek, yang udah jadi Grab, ya pokoknya yang online lah, biasa langsung bisa kan belajar. Belajar, cuman pusing kepalanya. Ya, kasihan suami lu bawa kalau gitu. Hah? Kan nggak efektif berdua. Iya sih, tapi Jadi lambat. nggak juga. Pinter-pinter dia aja. Kalau yang deket, kita carinya nggak jauh-jauh deket. Yang tahu arah. Saya kan tahu arah-arahnya. Jadi yang deket-deket aja. Nggak pakai map, jarang. Ini apa nih? Aplikasi ya kan? Aplikasi Gojek. Gojek yang delivery Gojek. barang. Iya, delivery barang. Oh, bisa pilih ya cuman Gosen. barang ya? Gosen Iya. doang ya? GoFood nggak? Nggak bisa. Kita itu Goret. Beda. Oh, beda ya? Beda. Kalau Goret itu ada 3 pilihan. Food, pantat orang, sama barang. Nah, makanya itu gede tuh. Bisa mencapai, dia dari pagi sampai malam, itu bisa mencapai 500.000. Siapa? Kalau dia dari Goret, hasil. Kalau kalian? Kalau gua 100 lebih aja udah alhamdulillah, belum bensin. 100.000 belum kurangi bensin. Iya, Itu ngantar barang. antar barang. Kok dikit? Ya orangnya dekat-dekat gimana Om? Kenapa Kalau nggak- jauh mati lah gua. Kenapa nggak ambil yang jauh? Capek lah Om, udah tua. Udah 42. Ini 40 berapa? 40 berapa? 9. Oh, Nah. Gimana tuh? susah juga ya. Kenapa nggak iya. jualan aja? Jualan. Modalnya. Modalnya tapi aku tuh orangnya ya nggak suka gitu duduk diem kayak orang bego nungguin. Sukanya tuh jalan healing. Ya, lu sambil jualan ya udah keliling tawari-tawari orang kan bisa juga. Bisa juga sih sebenarnya, tapi nggak ada yang bisa ngambil kuenya berjualan. Nggak bisa ngambil kue, maksudnya hutang. Ya, ngutang harus bayar tuntas. Nah, itu yang berat. Pengen. Dulu kayak gitu kan, saya kerja di Sukabumi. Dulu di Sukabumi ngambil barang orang, lu Iya. jualin di pabrik. Nah, Oh, kalau ada gitu mau? mau Boleh, Bu. banget. Pengen. Ada yang bisa ngutangin sekeliling. Ya, yang penting kan hasilnya bisa lebih dari yang sekarang ya. Ya, harus lebih dari yang sekarang. Kalau nggak ya rugi. Percuma lah. Capek diri. Tapi Jakarta sih biaya hidup mahal sih memang. Irit-irit aja, yang penting jangan ngikutin gaya orang head on.
Dia sekarang udah nggak ngasih ke mama? Nggak. Paling hidup sendiri aja. Ini ngekos ya di sini ya? Ngekos. Udah lama ngekos ini? Udah. Apa? Ngekos di sini. Lebih lah. Dari Wina umur berapa? Dari kita nikah 3 tahun. Setelah 3 tahun nikah, situ? Iya. Lama Berapa ya? tahun? Nah, nggak pindah-pindah. Tapi orangnya kadang ya banyak yang nggak tahu syiriknya apa, irinya apa. Bingung juga. Ada masalah juga? Ada juga. Biasalah. Kayak kemarin orang ngekos di lantai 2. Kayak ya germo apa? Itu germo apa? Germo ya, orang germo gitu. Saya cuman kagak lihat dia bilang lihat. Saya cuman begini doang, lagi main HP, enak-enakan kan. Kata dia, lu ngapain lihat gue? Kata dia. Gue bilang, kapan gue lihat lu? Gue gituin, kepedean amat. Gue bilang ganteng juga kagak, artis juga kagak. Gue gituin. Mendingan gue lihat laki gue daripada lu. Gue gituin. Emang lu siapa? Gitu. Berarti lu punya salah kali, banyak sama gue gituin. Makanya lu rasanya kayak gitu. Berarti lu banyak salah. Itulah cara Allah, gue bilang nunjukin orang yang salah sama gue. Gitu. Berarti lu banyak salah sama gue. Terus dia jawab, salah gue apa? Kata dia, si germonya. Salah gue apa? Kata dia. Wah, mana gue tahu, lu pikir aja sendiri dan tanya Allah. Lu tanya Allah nggak? Lu punya Allah nggak? Gue gituin. Terus dia marah, kenceng. Gue bilang, males lah, gue gituin. Ngurusin elu, gue gituin. Keluarlah gue. Kalau mau yuk, kita beresin di luar, gue gituin. Wih, ngajak berantem? Hah? Ngajak berantem dong? Siapa? Lu? Enggak juga kan, beresinnya biasa, normal aja yuk. Jangan di dalam, gue gituin. Di luar yuk, gue gituin. Baik-baik gitu. Jangan, dia langsung ngerenteng. Gue marah, dia banting pintu, terus dak. Saya kaget dong, gue gituin. Lu gila ya, sinting ya, gue gituin. Gua nggak ngapa-ngapain, lu marah, gue gituin. Gua nggak iniin lu marah gitu. Tapi kan karena memang lingkungan sini banyak kerja yang dunia malam ya. Iya, mungkin dia mabuk kali. Oh, mungkin lagi mabuk juga ya. Mabuk enggak, tapi perasaan dia lihat juga mabuk gak kemarin orang. Lagi kurang omset mungkin. Enggak, mungkin bisa jadi. Ya makanya orang lagi main HP, duduk di pintu yang tempat biasa saya parkir motor. Saya lagi main. Dia lewat. Ya lu juga ibu-ibu ngapain lalu ladeni yang gitu, Pak? Hah? Ngapain lu ladeni? Kalau dia mau marah ya udah hindari. Lah dia duluan. Dia ini duluan pokok. Dia bilang gini. Kata dia. Lu ngapain liat gue? Ngotot dulu. Siapa? Buat lihat-lihat. Ini, gue gituin. Iya, kata dia. Ngapain lu lihat gue? Kata dia. Gue bilang, ngapain gue lihat lu? Kepedean amat, gue gituin. Ganteng juga kagak, artis juga kagak, gue gituin. Logat Jakarta sekali. Ganteng juga kagak, ini juga kagak, gue gituin. Mendingan gue lihat laki gue daripada lu, gue gituin. Emang lu banyak duit, gue gituin. Gue gituin. Banyak duit juga kagak. Tapi ya itu kan cobaan lah ya, namanya juga hidup ya. Artinya dari dulu tinggal di situ. Kenapa tinggalnya di lingkungan sini? Gimana ya? Bukankah biasa orang-orang juga nggak mau besarin anak di lingkungan sini kan agak gimana? Dunianya dunia malam banyak kan? Satu juga murah di sini. Murah sini? Murah. Berapa? Kalau tempat lain kan bisa 1,5. Ini 1,3. 1,3 juta sebulan. Iya. Listrik? Udah semua air. Oh, udah listrik air juga? Iya. Udah pakai, boleh masak di dalam, yaitu pakai rice cooker. Dapur bersama? Hah? Ada dapur bersama atau dalam kamar? Nggak, ada dalam kamar masing-masing. Oh, dalam kamar masing-masing boleh masak? Boleh, tapi yang penting masaknya di rice cooker. Rumah susun kan lebih murah? Mahal.
Aku bilang murah, lebih mahal. Rumah susun mahal? Hmm, Bukannya segitu juga sebulan? lebih DP dulu harus ada DP-nya, DP berapa? depositnya. Kalau nggak salah gue 2 juta ya, nah 2 juta. Sewa per bulan? Per bulan 1 juta lebih kali. Nah, 1,7. nah, Tapi 2 kamar kan? 2 kamar. Ngapain? Nggak berat lah. Kalian juga cuma bertiga ya? Iya, bertiga. Dia juga tidurnya kan saya sekarang di sono. Saya berdua sama anak. Ruangannya lumayan. Gede juga. Saya sekat buat dia. Udah nggak boleh campur. Tapi mantap juga lu ya, masih tabah dan Tabah. masih strong. Demi Allah. Karena Allah lah. Kalau nggak ada Allah, wah mati saya. Banyak yang diinin orang, yang dibohongin orang, yang namanya duit. Biasa orang tinggal di daerah kayak gini ini kan bawaannya jadi pengen jahat juga, kan lebih enak nyari duit yang haram. Jangan, amin-amin. Nggak mau. Males. Bukan males sih, takut sama Allah. Kalau nggak takut sama Allah mah udah apa ya? Jadi agen, jadi mami. Gitulah. Karena takut Allah aja sih kok. Nggak berani. Jujur aja. Bukan di dalam dunia bawa paket nih. Itu pun kalau mau niat jahat mah. Yang namanya kemarin bawa emas. Bawa logam loh. Logam emas. Logam mulia. Berapa kerat itu gede lu. Kalau mau ngambil? Ya masuk penjara lah. Nah, kan enggak. Data kalian lengkap. Masuk penjara kan? Makanya kalau niat, kan bisa kabur. Jual kabur. Mana sih? Nggak berkah gitu. Nggak berkah. Makanya. Banyak kali kasus orang bawa lari uang, dia kira dapat hidup enak, rupanya uangnya untuk biaya kabur aja. Habis biaya kabur, bingung dia. Bingung dia. Tapi salah. Kalau kita punya mindset, kalau misalnya buat niat jahat nih, kita kan otak Cina. Bahwa misalnya dapat duit 30 juta, ya udah kita ngekos di mana. Yang penting terhindar dulu dari kalau orang pintar, janganlah. Kan gitu. Tapi enggak. Tapi lu lucu juga ya, lu Chinese tapi malah milih bukan dagang. Nggak bisa diam. Kan lebih enak diam, jual, kalau nggak online gitu. Sukanya kabur-kaburan. Nggak bingung. Gitu. Dulu orang tua kerja apa? Dulu dagang. Dagang apa? Dagang kelontongan. Lah, Susu. di Sungai Liat. Nyokap udah nggak jualan lagi? Nggak. Nanti koko. Oh, koko yang teruskan? Buka ini. Buka bengkel. Motor, mobil? Kenapa nggak ngajak tinggal di Sukabumi aja kalau gitu? Kalau Jakarta berat? Tinggal di Sukabumi. Kenangannya banyak. Jadi pengen kesini aja lah. Saya lebih baik menghindar kenangan-kenangan yang lalu-lalu yang pahit. Gitu. Buat membuka lebaran. Tapi so far oke lah Jakarta? So far dibilang oke, biasa aja. Yang penting masih bisa pintar-pintar kita makan. Jadi makan sih sebenarnya. Tapi lu ini ya, lu mualaf yang nggak punya sertifikat mualaf kayak orang-orang lain gitu ya? Dan nggak pernah dapat bantuan juga sejak mualaf? Kalau buat anak ada KJP. Iya, itu bantuan pemerintah buat anak dan orang susah kan? Iya. Bukan yang buat mualaf nggak pernah? Nggak pernah. Oh, senasib kita ya? Senasib, susah. Tapi mungkin karena kan biasanya kalau orang lihat orang Cina kan katanya banyak duit. Oke. Iya, selalu dicapkan kalau orang Cina, muka Cina itu mata sipit itu banyak duit. Tapi kan muka lu nggak Cina-Cina amat. Nah iya, makanya bingung. Mana dapat dia lagi? Waduh, komplain dia. Bersyukur aja lah, nikmatin aja. Kasihan kok. Kalau nggak kasihan, Siapa yang kasihan?
Hah? Siapa yang kasihan? Saya kasihan. Sama suami? Oh parah nih. Rasa kasihan itu susah. Gimana ya? Sama yang dulu pun kasihan. Kalau nggak mah, dari sebenarnya agak mau nikah kali. Sebenarnya. Lebih gampang sendiri. Ya, lebih gampang sendiri. Nyari duit lebih Nyari gampang duit, semua. Ya. Saya mah orangnya pintar, apa ya, hitungannya kata mamanya, kata mamiku sih, kata kokoku sih pintar ngatur duit. Itu keuangan. Kata mama koko. Makanya kalau sesusah-susahnya bisa makan. Mau nasi putih jadi, pakai garam jadi, nasi putih tok jadi. Makanya mama bingung. Bingungnya kenapa? Mama bingung. Kadang dia bingung. Lu pernah kan saya nunjukin di sono. Cuma makan nasi putih doang. Emang bisa makan, Nak? Bisa. Emang enak. Anggap aja pandangan kita kayak makan ada steak di depan gitu. Sambil makan gitu. Gitu aja. Gak usah muluk-muluk itu. Yang penting bisa makan ya. Udah. Iya, kalau udah lapar apapun dimakan kan, yang penting masih bisa dimakan. Masih bisa dimakan. Kecuali batu ya. Kalau bisa pun kita makan. Batu nggak bisa makan kok. Telan lah, jangan dimakan. Telan langsung. Kerikil, kerikil ditelan. Yang nggak enak kok. Ya ganjal perut. Malahan sakit iya kalau batu. Anak sekolah di mana jadi? Di PGRI. Apa itu? PGRI 32 di Cideng. Enggak. Cideng. Ngomong. Enggak, PGRI itu apa kepanjangannya? Nggak Perguruan. tahu, perguruan. Nggak tahu. Lah sekolah anak sendiri nggak tahu? Nggak tahu. Yang penting perguruan apa Pak kepanjangannya? Pokoknya Nggak, sekarang anak umur berapa? 12. Hah? 12. SMP dong? Iya. Iya SMP. Udah SMP? Udah SMP. Udah besar juga ya, nggak terasa. Cewek ya? Cewek. Iya. PGRI adalah Persatuan Guru. Hah? Kok jadi Persatuan Guru? 32 di Jalan Setiakawan 3. Oh iya, SMP PGRI 32 Jakarta ya? Iya. Di situ. Oh nggak jauh juga ya? Berat juga dong bayar sekolah lagi. Oh, ini saya ada bawa buktinya. Saya baru bayarin. Bayar apa nih, uang sekolah? Ah? Iya, ada bukti. Yang harus dibayar. Nah, ini Salut aku sama orang-orang yang berjuang demi anak. berjuang. Tapi anaknya kadang-kadang Ngeyel. ngeyel. Waduh. SPP 1.500.000. Enggak, itu uang gedung. Uang gedung, uang pembangunan. Ini sekali bayar aja kan sumbangan pembangunan. Iya, 3 tahun. Ini artinya baru masuk anaknya. Hah? Baru masuk. Baru masuk. Tapi ini bisa nyicil. Belakang baju apa. Oh, baju beli sama sekolahnya ya? Iya. Nanti ada uang ini juga, uang kas. Sama uang kas 200 lah. SPP mah. Itulah hidup. Berjuanglah demi anak ya. Iyalah, harus. Ya, Lumayan. ibunya tamat SMP, anaknya harus bisa sarjana lah. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting itu aja pegangan. Anak harus jadi orang sukses ya. Amin. Ini buku ini apa namanya? Buat ujian nanti 100. Apalah. Anak satu ya bisa lebih fokus lah. Amin ya Allah. Itu aja. Yang penting berusaha aja demi anak. Ada satu orang waktu di sana dia bilang, kayaknya saya nggak bisa deh sekolahin anak saya di sini, kata dia, di PGRI karena swastakannya berat. Lah kan dia bilang dia kerja, suaminya kerja. Kerja di perusahaan. Iya kata dia. Saya bilang di grup, saya bilang kenapa nggak bisa? Kalau mau ngomong tentang saya lebih susah kali, saya bilang gitu.
Lu kok nyelutuk lu, sombong lu? Enggak. Nyebelin Dia juga. bilang, enggak. Lalu aku paling kesel kok kalau ngomong tentang anak nggak bisa nyekolahin anak. Anak kan masa depan kita. Nggak gitu juga Nggak kali. juga. Maksudnya bukan masa depan. Buat masa depan dia, Iya. pegangan dia. Nanti kalau gua meninggal, begitu. Kalau kita meninggal, dia kan punya pegangan. Jangan bilang nggak bisa nyekolahin. Ya lu bisa kerja, bisa pegang HP, bisa pegang ini, gitu kan. Kenapa nggak bisa nyekolahin anak? Begituin berusaha. Gua aja gali lubang tutup lubang, begituin. Demi anak lo, gua bilang. Yang penting gua jangan nyuri aja, jangan ini aja gitu. Yang penting jangan ngelewatin batas Allah aja. Tapi paling sedih itu kalau gini ya, orang tua udah mati-matian sekolahin anak, ya, dan anak nggak tahu bahwa orang tuanya tuh banting tulang. Begitu udah besar jadi maling kundang pula. Nggak tahu bahas budi. Itu gimana sakitnya? Ya biarin aja lah. Hah? Biarkan saja. Urusan dia sama Allah. Yang penting aku sebagai orang tua sudah mengajarkan. Kita sebagai orang tua kan menunjukkan. Ya aku kadang-kadang mikir gitu. Ada beberapa yang aku kenal tuh kayak ya maling kundang lah. Anak nggak berbakti gitu kan. Nggak tahu terima kasih. Cuman aku mikirin, aduh orang tuanya dulu setengah mati. Sekarang anaknya kayak gitu. Masa aku mikirin seberapa hancur tuh hati orang tuanya ya. Oh hancur sekali. Bukan nggak hancur. Cobaannya tuh lebih besar daripada cobaan lain kan. Iya benar. Kalau cobaan lain oke lah tinggal hadapi, ini kan rasanya kayak dikhianati oleh Seseorang. oleh anak sendiri loh gitu. Iya. Kalau dikhianati oleh pasangan Ya, masih mending, bukan ya. darah daging lah. Iya benar. Ya bukan darah daging kita. Ini kalau anak itu kan rasanya sakit sekali. Sakit lah kalau anak itu ya. Sebenarnya dari didikan kita sih ke anak sebenarnya. Iya, karena kalau pasangan lu cerai, anak kan nggak bisa. Nggak bisa, tetap aja anak. Tetap aja anak. Tergantung didikan. Iya, tapi urusan dia sama Allah. Kalau emang kita kan yang penting udah ngaturin dia ke jalan Allah. Ya itulah pentingnya agama sih. Ya, Karena iya, kan akhlak itu yang apa guna lu pintar, tapi kalau akhlak nggak benar ya. ada. Cuma makanya saya ngajarin lebih ke akhlak sama agama sih. Kalau lu masih begitu aja, ya aku serahin aja lu sama Allah. Sama anak terasa ya. Keras. Anak satu-satunya. Saya bilang, lu udah sholat belum? Belum. Sholat gak? Kan nggak boleh dipaksa katanya. Harus gue gituin. Takutlah akan Allah gue gituin. Jangan enggak. Kunci utama kita buat hidup tuh takut akan Allah. Kalau Allah udah di hati lu, Allah diniin sholat, itu tiang agama. Kalau lu sholat, apapun yang lu minta biasanya ada. Kalau belum terkabulkan, berarti tertunda. Gitu. Nanti dibalik ya, mama aja doa-doa terus nggak dikabulin. Kabul nanti pasti dikabulin, belum, tapi pasti dikabulin. Pasti ada suatu saat ada dikabulkan, tapi belum. Saya pegang itu. Allah nggak mungkin tidak memberikan jawaban itu, pasti ada jawabannya. Tapi belum nyampai. Tahajud aja terus, tahajud, zikir, minta sama Allah. Saya gitu aja sih. Siang malam. Yang penting 5 waktu jangan ditinggal aja. Sunnah. Itu kayak sholat duha, sholat hajat. Itu buat mengabulkan. Apalagi? Ya, itu aja sih. Mungkin ada sedikit ini nggak yang mau disampaikan kepada orang-orang di luar sana yang gampang sekali sih murtad hanya gara-gara yaitu lagu rohani, murtad gara-gara kecewa doanya nggak dikabulkan gitu. Mau dimaki boleh juga lah. Janganlah, kalau dimaki bahaya itu koko. Ya kan nggak sebut nama kan, bilangin Iya. mereka. Untuk para mualaf Loh, kok di mualaf? sana. Mualaf ya yang bagus dong. Ya, untuk para mualaf di sana yang mengikuti subscriber dari Koko Julius ataupun yang baru masuk di subscriber Koko Nggak Julius. usah promoin channel. Nasihat mualafnya aja. Ada, janganlah
menjadi murtad hanya gara-gara doa tidak terkabul atau hanya mendengar musik dari rohani yang lain sebelah ataupun yang lainnya yang mungkin bisa mengabulkan keinginan. Sebenarnya kalau kita di dalam Islam pun kalau kita berdoa kepada Allah, kita berzikir kepada Allah dan meminta sesuatu itu doanya kalau belum terkabul itu tertunda sebentar. Nunggulah, mungkin sebulan, 2 bulan, jangan pernah lelah untuk diulang-ulang. Suatu saat juga pasti dikabulin. Seperti saya dikabulkan juga. Mungkin lama, tapi pasti janji Allah itu tidak akan pernah. Pokoknya is the best deh. Allah itu is the best lah. Oke lah. Ini kan 2025. Iya. Kita lihat ya. Gimana cici kita ini tahun depan nih. Bismillah. Kalau tahun depan malah tambah gelap, nampaknya salah doa lu. Ini jangan itu. Mudah-mudahan terkabul. Yang gua harapin cuma satu. Orang menzolimi itu bertobat atas nama Allah, tidak melakukan lagi. Kadang gini loh, doa nggak dikabulin bisa jadi lu yang nggak benar. Sholat lu nggak benar, hidup lu nggak benar loh. Dibilangin nggak bener aja tertunda sebenarnya. Belum. Tertunda. Bukan Artinya lu pede kalau lu yang lu lakuin udah benar. Hah? Artinya lu pede kalau lu nggak buat salah. Karena tahu lu ada enggak, buat salah, lupa lu. ya mungkin ada salah kali ya. Enggak lah. Harus sholat taubat dulu nih. Taubat juga lakuin. Nggak mungkin setiap itu nggak ada. Semua manusia itu pasti ada salah. Nggak ada yang benar. Hanya Allah yang benar. Jadi saya mah hanya ngelakuin apa perintah Allah aja. Jangan salah aja. Cuman satu, mungkin ada rasa gimana ya. Yang penting orang itu aja, doa saya hanya satu. Biar lancar rezekinya. Biar orang zolim itu mendapatkan ganjarannya gitu aja sih. Nggak ada yang lain. Udah berapa kali saya maafin tapi tetap dilakuin, ya udah pasarin aja sama Allah. Tuh sih, boleh. Belum. Oke, mungkin itu aja. Oke. Diskusi kita hari ini ya. Kita Makasih. tunggu tahun depan nih. Semoga Tutup tahun depan. yuk, biar tahun depan lebih bagus gitu. Amin. Ya Allah. Kan pembuktian. Iya. Kalau hidup lu tahun depan tiba-tiba udah sukses kan orang lihatnya wah. Wah, hebat akhirnya nih. doanya berarti lu dikabulkan. benar nih. Amin ya Allah ya Kan Rabb. jadi bukti. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja dari kami. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.